Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tampilan ini adalah diagram materi ilmu alat paket 1 sama dengan paket 9. Materi kali ini adalah kita bahas paket 3 yang warna oranye. Ini kelihatan kecil, akan saya perbesar tampilannya. Seperti ini. Yakni tentang fi'il fi'lun madin, fi'lun mudhari'un, fi'lu amrin. Materi paket 3 tentang fi'il madi, mudhari, dan fi'il amr. Al-fi'lu atau fi'il dilihat dari bentuknya, fi'il terdiri 3 macam. Fi'lun madin, yakni fi'il madi bentuk telah, fi'lun mudhari'un, yakni fi'il mudhari bentuk sedang, dan fi'lu amrin, yakni fi'il amar bentuk perintah. Contoh dalam tabelnya, ada fi'il berbunyi kataba, yaktubu, uktub. Fi'il madi bentuknya adalah akhirannya fathah. Kataba fi'il madi karena akhirannya fathah. Yaktubu fi'il mudhari karena akhirannya doma. Uktub ini fi'il amar karena akhirannya sukun. Ini bentuk fi'il madi berakhiran fathah. Kalau mudhari akhiran doma. Kalau fi'il amar akhirannya sukun. Ciri pelakunya adalah kalau fi'il madi terletak di akhir kata. Kalau fi'il mudhari di awal kata, sedangkan fi'il amar di akhir kata. Karena kaidahnya adalah fi'lun plus fa'ilun. Setiap ada fi'il pasti ada pelakunya. Nah, contoh di sini pelakunya fi'il madi di akhir, pelakunya mudhari di awal, pelaku fi'il amar di akhir. Contoh dalam tabelnya. Pelaku misalnya dia, mereka, kamu, kalian, aku, dan kami. Cirinya fi'il madi pelakunya di akhir yang warna merah ini. Misalnya kataba artinya dia telah menulis. Cirinya dia akhirannya fathah. Katabu mereka telah menulis. Cirinya mereka akhirannya waw alif. Katabta kamu telah menulis. Cirinya kamu akhirannya ta. Katabtum kalian telah menulis. Cirinya kalian akhirannya tum. Katabtu aku telah menulis. Cirinya aku akhirannya tu. Katabna kami telah menulis. Cirinya kami akhirannya na. Kalau fi'il mudhari cirinya di awal kata yang warna merah ini. Yaktubu artinya dia menulis, cirinya dia berawalan ya. Yaktubuna mereka menulis, cirinya mereka ya ditambahi wawu nun. Kenapa tambah wawu nun? Karena membedakan bahwa kalau yaktubu nggak ada wawu nunnya, yaktubuna karena jumlah orangnya banyak maka pakai wawu nun. Maka ini bermaksud bentuk jamaknya. Taktubu kamu menulis, cirinya kamu berawalan tak. Taktubuna kalian menulis, cirinya kalian berawalan tak ditambah wawu nun karena jumlah orangnya banyak. Aktubu aku menulis, cirinya aku berawalan alif. Naktubu kami menulis, cirinya kami berawalan nun. Jadi warna merah ini adalah ciri pelaku fi'il mudhari. Sedangkan fi'il amar untuk orang ketiga orang pertama tidak ada. Jadi untuk dia, untuk mereka, atau pelakunya aku, pelakunya kami, tidak ada fi'il amarnya. Yang ada misalnya pelakunya kamu. Uktub, tulislah olehmu, tandanya kamu akhirnya sukun. Uktubu, tulislah oleh kalian, cirinya kalian akhirnya waw alif. Maka sekarang kita kenal, kalau ada fi'il akhirnya waw alif, bisa bermaksud mereka, waw alif bisa bermaksud kalian. Tergantung artinya atau bentuknya. Kalau fi'ilnya fi'il madi, waw alif pelakunya mereka. Kalau fi'ilnya fi'il amar, waw alif adalah pelakunya kalian. Contoh fi'il madi dalam rangkaian ayat. Saya baca per kalimatnya. Wanfaku mimma rozaqnahum. Wanfaku dan kami dan mereka telah menginfakkan mimma dari apa yang rozaqnahum kami telah berikan rizki mereka. Jadi anfaku di sini artinya mereka telah menginfakkan, jika mereka akhirnya waw alif ini termasuk fi'il madi. Contoh fi'il mudhari wa mimma rozaqnahum yunfikuna. Arti per kalimatnya wa mimma dan dari apa yang rozaqnahum kami telah berikan rizki mereka. Yunfikuna mereka menginfakkan. Yunfikuna masuk fi'il mudhari karena cirinya berawalan ya. Pelakunya mereka yakni ya wawu nun. Contoh fi'il amar
Anfiku mimma razaqnakum. Arti perkalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Anfiku, infakkanlah oleh kalian mimma dari apa yang razaqnakum kami telah berikan rizki kalian. Di sini anfiku artinya infakkanlah oleh kalian, jika kalian akhirnya wawalif karena bentuknya fi'il amar. Fi'lun atau fi'il yang kita kenal ada 3 macam, fi'lun madin, fi'lun mudhari'un, fi'lu amrin. Fi'il madi yakni bentuk telah, fi'il mudhari bentuk sedang, fi'il amar bentuk perintah. Sekarang maksudnya, kalau fi'il madi bermaksud kepastian perbuatan. Kalau fi'il mudhari bermaksud kesinambungan perbuatan. Kalau fi'il amar bermaksud keharusan untuk berbuat. Ini maksud dari masing-masing bentuk fi'il. Maka lafadz anfaku yakni apa? Kepastian perbuatan, mereka pasti ikhlas berinfaknya. Yunfikuna kesinambungan perbuatan, yakni mereka terus-menerus berinfak. Anfiku yakni keharusan perbuatan, artinya kalian harus memulai berinfak. Manfaatnya kita kenal madi mudhari amar adalah tentunya semakin dalam pemahaman Al-Quran kita tentang perbuatan atau amalan berinfak. Contohnya anfaku pasti ikhlas berinfaknya, yunfikuna terus menerus berinfaknya, anfiku harus memulai berinfak. Fi'lun mudhari, fi'il mudhari mengandung maksud terus menerus. Maka di sini kalimatnya ada kata al-mu'minuna, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berbuat yatawakkaluna, terus menerus bertawakal. Yukimuna, terus menerus mendirikan sholat. Yunfikuna, terus menerus berinfak. Ulaika, mereka itu. Itu di sini menunjuk siapa? yakni mereka itu, mereka yang berbuat yatawakkaluna, mereka yang berbuat yukimuna, mereka yang berbuat yunfikuna. Mereka itu semua adalah mereka lah almina, orang-orang beriman yang hakon, yang dengan sebenar-benar imannya itu. Jadi kepada pengkhusan, yakni apa? Orang beriman yang sebenar-benarnya. Mereka itu semua, mereka di sini menunjuk kepada perbuatannya. Mereka yang yatawakkaluna, mereka yang yukimuna, dan mereka yang yunfikuna. Sedangkan fi'il amar harus memulai. Misalnya anfiku, berinfaklah kalian. Kapan berinfaknya? Dia ada keterangan min qabli, kata kunci lafadz min qabli. Misalnya saya rubah anfiku mimma razaqnakum qabla an ya'tiya yaumun. Di sini berbunyi anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun. Bedanya adalah kalau nggak pakai min, di sini nggak ada minnya, bermaksud mulai berinfaknya kapan saja, sewaktu-waktu, sesempatnya. Batas akhirannya adalah pas hari kiamat. Kalau pakai min bermaksud bahwa berinfaknya kapan? Dari sekarang. Min bermaksud memulai dari sekarang. Terus menerus sampai datangnya hari kiamat. Ini kata kunci untuk amalan anfiku, kapan mulainya? Min qabli, dari sekarang sebelum datangnya hari. Ini pengertian min petunjuknya. Fi'lun madin bermuatan kepastian perbuatannya. Yani apa? Pasti tetap ikhlasnya dalam berinfaknya, meskipun sirron secara sembunyi-sembunyi atau rahasia, dan walaniatan dan secara terang-terangan, nggak mempengaruhi kepada keikhlasannya. Berinfak kelihatan atau nggak kelihatan, nggak pengaruh dalam keikhlasannya. Kenapa? Karena yang dimaksud mereka adalah orang-orang ulul albab yang disebut dalam ayat 19. Ulul albab ayat 19 disebut alladzina ada tiga komunitas atau golongan perbuatan ulul albab. Alladzina yufuna, alladzina yasiluna, alladzina sobaru. Jadi orang-orang ulul albab adalah orang yang pasti ikhlas kesabarannya, pasti ikhlas sholatnya, pasti ikhlas berinfaknya. Kenapa pasti? Karena pakai fi'il madi semuanya. Sobaru fi'il madi, aqomu fi'il madi, anfaku pakai fi'il madi. Di ayat ini ada muatan materi ulumul Quran.
dalam paket 10. Yakni kalimat ini, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata. Misalnya saya rubah wa yadra'una sayyi'ata bil hasanati. Kalau dibalik, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata. Bedanya adalah kalau sayyi'ata didahulukan, ini contoh di sini misalnya, didahulukan daripada hasanati, maka bermaksud jika mereka dijahati orang lain, maka karena suatu pertimbangan tertentu, akhirnya mereka balas dengan kebaikan. Tapi kalau sayyi'ati diakhirkan penyebutannya, maka bermaksud mereka sudah berniat membalas dengan kebaikan sebelum datangnya kejahatan, sebelum dijahati orang lain tanpa pertimbangan apapun. Inilah profilnya orang-orang ulul albab. Isi hatinya orang abar adalah isi hatinya yadrona bil hasanati sayyi'ata. yakni hatinya sedalam lautan jika menyimpan keburukan. Maksudnya, yakni jika dia melihat keburukan orang lain, maka aibnya orang itu yang dia lihat akan dia simpan dalam-dalam, tidak akan diceritakannya. Hatinya seolah samudra jika menyimpan kebaikan. Maksudnya yakni isi hatinya dipenuhi sifat kebaikan yang tak terhingga banyaknya untuk dia berikan kepada orang lain. Meski timbal baliknya, dia tetap dijahati orang tersebut. Ini adalah profilnya, hatinya orang-orang ulul albab. Maka mengandung hikmah bahwa jadikanlah hati kita dalam lautan jika menyimpan keburukan, dan jadikanlah hati kita seluas samudra jika menyimpan kebaikan. Itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita akan bahas pada mendatang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.